mulia, metodologi penelitian. Sebelum kita membahas tentang metodologi penelitian secara luas, sebelumnya akan kami sampaikan berkaitan dengan pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan kepada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional itu apa? Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Kemudian empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal. Kemudian berikutnya yaitu sistematis. Artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Kemudian kita teruskan pada data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris. Artinya data itu adalah data teramati yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Apa itu valid? Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Misalnya dalam masyarakat tertentu terdapat 5.000 orang miskin, sementara peneliti melaporkan jauh di bawah atau di atas 5.000 orang miskin. Maka derajat validitas hasil penelitian itu rendah. Atau misalnya dalam suatu unit kerja pemerintah, di mana dalam unit kerja tersebut iklim kerjanya sangat bagus, sementara peneliti melaporkan iklim kerjanya tidak bagus, maka data yang dilaporkan tersebut tidak valid. Untuk mendapatkan data yang langsung valid dalam penelitian sering sulit dilakukan. Oleh karena itu, data yang telah terkumpul sebelum diketahui validitasnya dapat diuji melalui sebuah pengujian reliabilitas dan objektivitas. Pada umumnya, kalau data itu reliable dan objektif, maka terdapat kecenderungan data tersebut akan valid. Data yang valid pasti reliable dan objektif. Reliable berkenaan dengan derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu. Misalnya, pada hari pertama wawancara, sumber data mengatakan bahwa jumlah karyawan yang berdemonstrasi sebanyak 1.000 orang. Maka besok atau lusa pun sumber data tersebut kalau ditanya akan tetap mengatakan bahwa jumlah karyawan yang berdemonstrasi tetap sebanyak 1.000 orang. Kemudian objektivitas berkenaan dengan interpersonal agreement, kesepakatan antar banyak orang. Bila banyak orang yang menyetujui bahwa karyawan yang berdemonstrasi sebanyak 1.000 orang, maka data tersebut adalah data yang objektif.
Lawannya, subjek data yang reliabel belum tentu valid. Misalnya, setiap hari seorang karyawan perusahaan pulang malam dengan alasan ada rapat. Padahal kenyataannya tidak ada rapat. Hal ini diucapkan secara konsisten tetapi berbohong, sehingga data tersebut terlihat reliable atau konsisten tetapi tidak valid. Dan yang objektif juga belum tentu valid. Misalnya, 99% dari sekelompok orang menyatakan si A adalah pencuri dan 1% menyatakan bukan pencuri. Padahal yang benar justru yang hanya 1% yang menyatakan bahwa si A adalah bukan pencuri. Pernyataan kelompok tersebut terlihat objektif, disepakati 99%, tetapi tidak valid. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari peneliti itu adalah data yang betul-betul baru, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Kemudian pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Penelitian yang bersifat penemuan misalnya menemukan cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Penelitian yang bersifat pembuktian misalnya membuktikan apakah betul bahwa insentif dapat meningkatkan prestasi kerja di unit tertentu atau tidak. Selanjutnya, penelitian yang bersifat pengembangan, misalnya mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat yang efektif. Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Penelitian yang akan digunakan untuk memahami masalah, misalnya penelitian tentang sebab-sebab jatuhnya pesawat terbang atau sebab-sebab membudayanya korupsi di Indonesia. Penelitian yang bersifat memecahkan masalah, misalnya penelitian untuk mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dan penelitian yang bersifat antisipasi masalah, misalnya penelitian untuk mencari cara agar korupsi tidak terjadi pada pemerintahan baru. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis metode penelitian. Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, tingkat kealamiahan atau natural setting objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan applied research, dan penelitian pengembangan research and development. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Kalau kita merujuk pada sebuah pendapat yang dilakukan oleh Guy tahun 1977,
menyatakan bahwa sebenarnya sulit untuk membedakan antara penelitian murni dasar dan terapan secara terpisah, karena keduanya terletak pada satu garis kontinum. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Penelitian dasar pada umumnya dilakukan pada laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan ketat. Sedangkan penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Jadi, penelitian murni atau dasar berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Setelah ilmu tersebut digunakan untuk memecahkan masalah, maka penelitian tersebut akan menjadi penelitian terapan. Kemudian juga kalau kita merujuk pada pendapat dari Jujun S. Surya Sumantri tahun 1985 menyatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Sedangkan penelitian terapan adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Kemudian dalam bidang pendidikan, Bob and Gall tahun 1988 menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan (research and development) atau terkenal dengan R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (basic research) dan penelitian terapan (applied research), di mana penelitian dasar bertujuan untuk to discovery new knowledge about fundamental phenomena, dan applied research bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan. Walaupun ada kalanya penelitian terapan juga untuk pengembangan produk, penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi suatu produk. Selanjutnya, Bob and Gall tahun 1989 menyatakan, one way to bridge the gap between research and practice in education is to research and development. Pada umumnya, penelitian R&D bersifat longitudinal, beberapa tahap. Untuk penelitian analisis kebutuhan sehingga mampu dihasilkan produk yang bersifat hipotetik, sering digunakan metode penelitian dasar. Selanjutnya, untuk menguji produk yang masih bersifat hipotetik tersebut digunakan eksperimen. Setelah produk teruji, maka dapat diaplikasikan proses pengujian produk dengan eksperimen tersebut. Dinamakan penelitian terapan (applied research). Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh, treatment atau perlakuan tertentu. Misalnya pengaruh ruang kerja AC terhadap produktivitas kerja. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, bukan buatan. Tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam mengumpulkan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Perlakuan tidak seperti dalam eksperimen. Kemudian metode penelitian naturalistik atau kualitatif digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan penelitian tidak membuat perlakuan karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emik, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti. Berdasarkan jenis-jenis penelitian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa yang termasuk dalam metode kuantitatif
adalah metode penelitian eksperimen dan survei. Sedangkan yang termasuk dalam metode kualitatif yaitu metode naturalistik. Penelitian untuk basic riset pada umumnya menggunakan metode eksperimen dan kualitatif. Applied research menggunakan eksperimen dan survei, dan R&D dapat menggunakan survei, kualitatif, dan eksperimen. Demikian, salam sukses.